Bingung mau nata warung sempit, warung teman-teman berantakan, susah nata barang biar kelihatan menarik, atau warungnya terlalu kecil, dan bingung natanya? Yuk simak pembahasan kita kali ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Selamat malam. Alhamdulillah hari ini kita bertemu lagi di channel saya Fiona Retail Home Official. Terima kasih kepada semua teman-teman yang masih mau memperhatikan channel saya. Channel saya hari ini yaitu membahas sesuatu yang selalu ditanya-tanyakan oleh para ibu-ibu, bapak-bapak yang mempunyai warung kecil ya, dan biasanya warungnya itu bingung menatanya. Nah, di channel saya hari ini saya akan membahas bagaimana tipsnya 9 cara menata warung sembako yang kecil agar menarik pelanggan. Jadi bagaimana caranya menata warung sembako itu meskipun warung kita kecil, sempit, tapi warungnya tetap menarik ya. Nah, hari ini kita akan membahasnya. Apa pembahasannya? Simak terus ya. Jadi teman-teman, menata warung sembako yang kecil, yang sempit itu memiliki tantangan tersendiri ya teman-teman ya. Bagi khususnya kita pemilik warung yang kapasitas ruangan yang terbatas mengharuskan kita sebagai pemilik warung tuh pandai-pandai menata barang jualan agar warung kita itu tetap terlihat rapi, terlihat luas, atau terlihat menarik untuk dilihat pelanggan. Nah, dan tak jarang juga pemilik warung itu kadang-kadang dilema atau bingung. Gimana ya caranya menentukan tata letak barang jualan itu gimana ya? Jadi kadang kita sendiri tuh kebingungan. Barang kita nih mau taruh di mana? Bagusnya ditaruh di mana? Dipajang di mana biar kelihatan? Nah, biasanya para pedagang-pedagang ini bingung mengutamakan kelengkapan barang kita tuh biar kelihatan dipajang. Nah, namun juga biasanya pedagang itu mengedepankan kenyamanan, ya biar indah juga, biar bagus, tertata di ruangannya gitu ya. Nah, jadi kebanyakan pemilik warung tuh bingung, gimana caranya nata ini ya biar rapi, biar bersih, biar nggak berantakan, biar warung kecil ini bisa terlihat menarik. Nah, ini dia tipsnya teman-teman ya, 9 tips menata warung sembako kecil. Jadi pemilik warung itu harus membuat warungnya senyaman mungkin agar pelanggan kita itu mudah untuk masuk, mudah melihat barang, dan gampang saat dia transaksi. Dan begitu pun juga keluar dari warung kita itu gampang gitu ya. Jadi nggak sempit, nggak di situ warungnya berantakan. Nah, berikut cara menatanya seperti apa. Jadi ini juga kita saling sharing ya teman-teman ya. Jadi kalau ada yang bermanfaat ya silahkan dipakai gitu teman-teman ya. Jadi yang pertama itu kita harus memanfaatkan dinding warung teman-teman ya. Jadi jangan biarkan space dinding warung kita itu kosong. Jadi bagaimana caranya si dinding-dinding kita tadi itu kita gunakan untuk menata. Jadi cara pertama itu kita tuh menata warung sembako yang kecil tadi dengan cara memanfaatkan ruangan kosong pada dinding. Nah, ruangan kosong dinding itu bisa dimanfaatkan untuk menggantung barang-barang jualan kita ya teman-teman ya, yang kecil atau yang ringan. Nah, contohnya itu ya barang-barang rencengan, pokoknya yang bisa digantung lah, atau di situ dikasih ram teman-teman ya, ram yang putih-putih itu yang harus dikasih cantolan gitu ya, bisa untuk nyantolin sendal, bisa untuk nyantolin jepit-jepit, untuk nyantolin pokoknya jangan biarkan space dinding kita itu kosong gitu ya. Pokoknya gimana caranya kasih apalah, atau di situ kasih hambalan, dikasih elan, dikasih apa. Pokoknya jangan biarkan ruangan kita yang tersisa itu seperti dinding-dinding itu jangan dibiari kosong gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik dimanfaatkan. Jadi kelihatan penuh gitu warungnya ya. Kadang juga
saya sendiri juga seperti itu. Jadi warung saya itu saya yang paling pinggir itu saya kasih rak tinggi gitu teman-teman ya. Jadi hampir 2 meteran lah rak yang paling pinggir-pinggir. Jadi hampir penuh, hampir full di plafon gitu teman-teman ya. Jadi jangan dibiarkan kosong pinggir-pinggirnya, semua dimanfaatkan. Terus yang kedua teman-teman ya, kelompokkan barang sesuai jenisnya dan kategorinya. Jadi cara selanjutnya itu menata warung sembako kecil agar menarik itu dengan mengelompokkan barang-barang jualan sesuai jenis dan kategorinya. Contohnya, menata deterjen diletakkan dalam rak sama, disusun berdekatan dengan produk ya kebersihan rumah lainnya ya teman-teman ya, seperti sabun cuci piring, seperti pel-pelan atau apalah pokoknya yang sejenisnya. Atau disitu mengelompokkan apa ya, makanan seperti mie sama kecap, sama apa ya, pop mie, kopi sama energen, sama ya pokoknya sejenisnya gitu ya teman-teman ya. Jadi kelompokkan barang itu dengan sejenisnya, jangan diacak-acak gitu teman-teman. Jadi kalau kita menata warung sembako tadi, meskipun warungnya kita kecil ya teman-teman ya, tapi kalau kita bisa menata barang tadi nggak acak-acakan, rapi, meskipun sedikit-sedikit juga nggak apa-apa, mie sedikit, ini sedikit, larutan sedikit, pokari sedikit, tapi kita itu natanya tuh rapi ya warung kita akan terlihat menarik gitu teman-teman ya. Terus yang ketiga itu tata barang dengan serapi mungkin. Jadi jangan biarkan barang-barang kita yang jatuh, yang tidur, ada yang berdiri gitu teman-teman ya. Itu jangan dibiarkan berantakan. Jadi segera rapikan kembali. Jadi barang-barang yang sudah tadi dibelanjain sama pelanggan, yang di situ mungkin ya acak-acakan atau gimana. Nah, itu dirapikan lagi. Terus jangan ambil space atau tempat tuh yang terlalu banyak. Jadi dalam satu rak itu kalau bisa dimanfaatkan untuk banyak varian gitu teman-teman ya. Jadi kelihatannya tuh barang kita tuh banyak, rapi, meskipun dalam pajangan tuh cuma dikasih dua lajur ke belakang gitu teman-teman ya, tapi banyak macamnya gitu. Jadi pendisplayannya itu harus dipadatkan, jangan sampai kosong gitu teman-teman ya. Jadi kalau ada kita biarkan ada yang kosong, itu tuh kelihatan barang kita tuh kayak kurang menarik. Tapi kalau kita selalu merapikan yang kosong tadi segera diisi gitu teman-teman ya, itu akan kelihatan warung kita tuh selalu penuh gitu. Terus yang keempat teman-teman, pajang barang yang paling laris itu di dalam atau di belakang. Jadi barang itu kan biasanya kita bisa meletakkan di dekat kasir dan juga ada yang di belakang gitu teman-teman ya, di dalam lah. Jadi biasakan meletakkan barang itu yang laris itu di belakang teman-teman ya, karena kayak gini. Contohnya kayak gula. Terus apalagi ya? Pokoknya barang-barang yang laris lah. Seperti beras, telur, minyak, mie gitu teman-temannya. Itu kan di dalam warung kan pasti laris itu ya, pasti ada. Nah barang-barang kayak gitu taruhnya di belakang aja ya, pastinya orang masuk tuh ya di dalam warung ya pasti ada itu. Nah kalau untuk barang-barang baru atau barang-barang yang harus cepat keluarnya, barang-barang yang di situ tuh. Jadi apalagi kalau ada barang baru datang ya teman-teman ya, atau barang baru gitu teman-teman ya, itu teman-teman jangan langsung letakkan di belakang. Itu barang baru itu sebaiknya teman-teman letakkan di bagian depan kasir gitu. Jadi kalau ada orang tanya, teman-teman tinggal ngomong ini barang baru gitu teman-teman ya. Atau kadang dia ada promonya, nah itu teman-teman langsung kasih tahu. Tapi kalau langsung teman-teman pajang di belakang, mereka nggak tahu kalau di toko teman-teman tuh ada barang baru gitu teman-teman ya. Jadi lebih baik barang baru tuh letakkan di depan dekat kasir. Jadi itu akan memudahkan pelanggan untuk menemukan barang yang baru.
Nah, kalau untuk barang yang sudah laku itu teman-teman boleh taruh di bagian dalam gitu teman-teman ya. Terus yang kelima, taruh produk dengan batas kadaluarsa di depan. Gimana ya bahasanya ya? Seandainya teman-teman meletakkan barang nih susunannya 5 teman-teman ya, jadi dari depan ke belakang gitu teman-teman ya. Terus teman-teman mau isi barang baru, itu jangan diletakkan di paling depan. Jadi usahakan barang yang baru tadi itu letakkan di belakangnya yang 5 yang udah ada duluan gitu teman-temannya. Jadi diputar. Jadi jangan sampai ditumpuk dari depan, akhirnya yang di belakang itu expired gitu teman-teman ya. Karena pelanggan otomatis ambil barang yang baru yang di depannya. Jadi kalau menata barang itu yang baru itu diletakkan di bagian belakang, yang duluan itu ditaruh di bagian depan gitu ya teman-teman ya natanya. Terus yang keenam teman-teman ya, sebaiknya teman-teman tuh siapkan gudang penyimpanan untuk stok barang. Jadi untuk stok barang yang dus-dusan gitu teman-teman ya, yang barangnya itu di warung pun udah banyak. Jadi teman-teman tuh harus pisahkan ke belakang atau ke dalam rumah, atau kalau ada punya gudang ya itu lebih bagus ya teman-teman ya. Tapi saya sendiri nggak punya gudang, saya gudangnya berantakan, ada yang di dalam warung, ada yang dalam rumah, ada yang di dapur, di mana-mana temen ya, karena nggak punya gudang yang resmi, gudangnya warung gitu nggak punya teman-teman ya. Jadi ya namanya juga warung rumahan. Sebaiknya ya kalau punya tempat ya disendirikan untuk stok barang. Tapi kalau nggak ada ya intinya nggak usah, jangan dicampur semua di warung gitu teman-teman ya. Biasanya ya itu tadi balik ke barang expired. Kalau kita udah ketumpuk banyak barang di warung, akhirnya nanti kebanyakan yang dibeli sama orang itu yang barang yang baru. Jadi kalau kita punya stok barang di dalam gitu teman-teman ya, jadi kan otomatis yang dibeli sama orang itu barang yang udah duluan, yang udah kita tata duluan gitu teman-teman. Terus juga kalau teman-teman punya stok barang lain teman-teman yang nggak ada di warung, itu teman-teman jangan ngawur juga naruhnya teman-teman ya. Meskipun dia ada di gudang itu tetap harus rapi juga teman-teman natanya. Jadi saat stok di warungnya itu habis, teman-teman langsung bisa kelihatan di gudang itu, oh stoknya itu masih ada, jadi langsung bisa diambil. Jangan mentang-mentang ada ditaruh di gudang itu ditumpuk-tumpuk semuanya, akhirnya teman-teman nggak kelihatan sendiri barang yang di bawah itu apa. Ya teman-teman di situ bisa lah bikin rak-rak dari kayu gitu teman-teman ya, kayak sekarang kan banyak tuh dijual-jual rak-rak gudang gitu teman-teman ya. Jadi meskipun dia itu banyak barangnya, kalau dia tinggi kan itu bisa kelihatan semua gitu teman-teman ya. Atau di situ bisa bikin sendiri juga dari kayu gitu. Ya karena balik lagi warung kita kan kecil teman-teman, jadi butuh space banyak. Nah caranya kalau barangnya kita udah kebanyakan, kalau dipenuhin di dalam warung kita yang kecil tadi tanpa ditata, dus-dusan tadi kan jadi kelihatan penuh gitu warungnya teman-teman ya, jadi malah mengganggu pelanggan yang lagi belanja. Terus yang ketujuh, sisakan ruangan untuk membentuk lorong yang agak luas teman-teman ya. Jadi seandainya teman-teman mau bikin dua lorong gitu teman-teman ya, jadi ke kanan dan kiri gitu teman-teman. Jadi sisakan untuk biar ada pelanggan itu bisa memilih-milih barang gitu teman-teman ya. Jadi tujuannya dikasih lorong-lorong itu teman-teman, tujuannya biar pelanggan itu betah di dalam warung itu. Kalau warung kita sempit terus pelanggan susah masuk, apalagi dia ngantri di luar gitu teman-teman yang nggak bisa masuk, nah itu pelanggan nggak betah, jadi dia tuh pengennya cepet-cepet pulang gitu teman-teman ya. Nah tapi kalau warung kita tadi dikasih space untuk orang jalan, masih bisa muter, masih bisa keliling gitu teman-teman ya, bisa pilih-pilih barang yang lain sendiri. Nah itu sebenarnya juga menguntungkan untuk warung sendiri, karena meskipun warung kita kecil, kalau kita natanya rapi tadi dikasih lorong juga gitu teman-teman ya, itu dia kan bisa milih-milih tuh. Nah itu yang asalnya mau belinya 1-2 itu bisa beli 3-4-5 dan yang lainnya gitu teman-teman ya, jadi bisa merembet belanjanya. Jadi kalau bisa warungnya tuh dikasih lorong gitu teman-teman ya, dikasih jalanan biar si pelanggan itu bisa leluasa masuk gitu teman-teman ya. Nah terus yang ke-8 teman-teman, atur penerangan yang cukup. Nah ini penting teman-teman ya,
kadang kebanyakan itu orang itu takut untuk bayar listrik teman-teman ya. Padahal kalau dipikir-pikir namanya usaha ya harus ada pengeluaran. Nah, pencahayaan itu sangat penting teman-teman. Jadi warung kita tuh kelihatan hidup dan tidaknya itu dari pencahayaan. Kalau kita tidak berani memasang listrik, lampu yang terang teman-teman ya, jadi warung kita meskipun penuh itu kelihatan seperti warung lama teman-teman, karena penerangannya kurang. Tapi kalau di situ kita bikin seterang mungkin teman-teman ya, warungnya tuh terang gitu teman-teman, itu barangnya kita tuh kelihatan bersih semua, kelihatan hidup gitu warungnya tuh teman-teman. Apalagi kalau pas malam hari, ada pelanggan lewat terus warung kita tuh terang gitu teman-teman ya, dia tuh ada rasa oh ada warung tuh, mau belok mau belanja. Tapi kalau di situ ada warung, terus coba aja dah teman-teman perhatikan, terus teman-teman lewat nih, coba ada warung di situ, meskipun warungnya besar tapi di situ redup kayak orang remang-remang gitu teman-teman ya. Jadi kan hawanya kalau mau masuk itu gimana gitu ya, warungnya kok redup. Kadang warungnya besar tapi lampunya cuma satu gitu teman-teman ya. Jadi harus diperhatikan penerangan teman-teman ya. Jadi selain penerangan itu berguna untuk agar warung tuh kelihatan hidup, kelihatan terang. Jadi dengan pencahayaan yang terang itu teman-teman, warung kita yang kecil tadi tuh akan kelihatan luas teman-teman. Jadi dengan terang itu kelihatannya warung kita tuh besar, terang gitu teman-teman ya. Jadi nggak apa-apa ngeluarin dana untuk budget listrik tuh nggak apa-apa teman-teman ya. Toh listrik tuh berapa sih kalau untuk lampu? Jadi sama-sama beli lampunya, karuan beli lampu tuh yang panjang-panjang tuh teman-teman, lampu TL tuh panjang temennya itu kan cuma 16 watt. Itu teman-teman bisa pakai 3, 4 atau lebih. Jadi kan sebenarnya lebih ngirit karena dia kan kecil-kecil wattnya timbang teman-teman pakai yang besar itu, yang bulat-bulat itu teman-teman ya. Itu kan ada yang 30 watt, 40 watt gitu teman-teman. Jadi sebenarnya lampu panjang-panjang tuh lebih hemat. Terus yang ke-9 teman-teman ya, jangan lupa teman-teman itu warungnya itu dikasih spanduk. Apa ya spanduk itu? Banner gitu ya. Nah, di depan warung teman-teman tuh meskipun warung teman-teman kecil, itu jangan lupa depan warungnya tuh dikasih nama. Jadi biar warung kita yang kecil tadi yang udah tertata rapi, dikasih penerangan yang rapi, dikasih penerangan yang terang gitu teman-teman ya. Itu biar dari luar kelihatan kalau ini namanya warung cantik gitu ya, warung laris. Nah, jadi tuh dikasih nama warung ini warung apa gitu teman-teman ya. Jadi dari luar udah cahayanya terang, terus warungnya rapi, juga di situ ada namanya gitu teman-temannya. Jadi tuh warungnya teman-teman tuh akan kelihatan lebih modern gitu teman-teman ya, meskipun warung teman-teman tuh kecil. Nah, jadi itu dia teman-teman ya yang bisa saya sharing hari ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman ya. Ada banyak kurangnya, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Tetap dukung channel saya teman-teman ya. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.